الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki surah Al-Qiyamah. Jadi Al-Qiyamah ini itu jenisnya Makkiyah. Jadi tidak ada perselisihan paham tentang Makkiyah dan Madaniyah. Kemudian juga tidak ada perselisihan paham masalah jumlah ayat. Jadi jumlah ayatnya 40. Karena nanti ada satu kitab itu namanya Fi Addi Ayil Quran yang dikarang oleh Syekh Al-Andalusi. Ada sebagian surah dalam Al-Quran itu bisa bertambah, bisa berkurang jumlahnya. Bukan ayatnya yang bertambah, tidak. Tetapi nanti ada satu ayat yang panjang, itu dianggap 2 ayat. Ya, tetapi sebagian menganggap ayat itu walaupun panjang, tetapi tetap satu ayat. Ya. Jadi ini nanti bisa kita lihat di Fi Addi Ayil Quran. Ini sepakat semua ulama itu kalau ayatnya adalah 40. Jadi tidak lebih dan tidak kurang. Ini sebab turun ayat ini. Ada seorang pemuda namanya Adi bin Rabi'ah. Jadi beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaan kepada Rasulullah, hari kiamat itu kapan? Pajan nuro kiamat. Kapan terjadinya, waktunya bagaimana keadaan hari kiamat? Ya. Kiamat itu kalau di dalam tafsir At-Tabari beliau mengatakan seorang itu sudah berpisah roh dan tubuhnya ke kiamat, ya, sudah kiamat bagi dia. Makanya kiamat itu versi tafsir Al-Qurtubi, kiamat itu beliau katakan dari seorang meninggal dunia, seorang berada di alam barzakh, seorang berada di padang mahsyar, seseorang itu dihisab, mizan, masukkan surga atau neraka, itu kiamat namanya. Tapi ada juga yang mengatakan kiamat itu ditandai dengan tiupan sangkakala yang pertama dan kedua. Kalau belum ditiup sangkakala yang pertama, belum kiamat. Dan kalau belum ditiup sangkakala yang kedua juga belum kiamat. Maka kiamatnya belum sempurna. Harus ada nafkhataini, 2 tiupan. Yang pertama mematikan semua manusia, dan tiupan yang kedua menghidupkan semua manusia. Makanya tiupan itu, sangkakala itu identik dengan 2, nafkhatul ula wa nafkhatul ats-tsaniyah. Kita terserah mau ngambil yang mana. Jadi artinya al-qiyamah itu kalau di dalam bahasanya qiyamah itu berdiri. Arti berdiri apa? Diluruskan semuanya yang belum beres ketika manusia di dunia. Ketika si A mendalimi si B, kemudian si B meninggal dunia, dia masih punya hak dia, ya. Kenapa? Dia sudah dizalimi oleh orang lain. Makanya di al-qiyamah, qiyamah itu diluruskan kembali oleh Allah. Ada amal ibadah kita yang di dunia yang tidak dianggap oleh Allah, maka diluruskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jumlah ayatnya 40 ayat. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. Jadi ini ada posisi la, ini ada 2. Yang pertama apa? La ini adalah la zaidah. La ini la tambahan. Setiap yang namanya zaidah dalam Al-Quran itu tidak diterjemahkan. La uqsimu biyaumil qiyamah, maknanya apa? Uqsimu biyaumil qiyamah, ya. Sebagian penafsir mengatakan setiap yang ada huruf dalam Al-Quran dia pasti punya makna, tidak mungkin bertambah zaidah, tidak mungkin zaidah, ya. Makanya ada yang pendapat yang kedua, lam itu adalah lam taukid, ya, li takkidil qasam, untuk mentakkidkan kasam.
La uqsimu biyaumil qiyamah, maknanya apa? Saya bersumpah kalau hari kiamat itu memang betul-betul ada. Ada di dalam satu tafsir lagi, ini dimaknai dengan, jadi ada kitab namanya Balaghatul Quran. Ini dimaknai dengan apa? La uqsimu biyaumil qiyamah, bukan lam zaidah, ya, dan bukan lam taukid, tetapi apa? Dimaknai dengan makna terbalik. Ada contoh, ya, Pak. Jadi seorang itu sudah diperingatkan berapa kali, kamu jangan balap-balap ya, jangan balap-balap ya. Kemudian terjadi kecelakaan. Kemudian apa kata orang tadi? Apa namanya? Apakah tidak saya kasih tahu sama kamu? Ya, itu kalimatnya kalimat tidak juga. Maknanya apa? Saya sudah kasih tahu berapa kali sama kamu, tapi kamu tidak mau dengar. Ini dimaknai dengan makna terbalik. Ini begitu juga. La uqsimu biyaumil qiyamah, saya tidak bersumpah lagi dengan hari kiamat. Maknanya apa? Sudah berapa kali saya kasih tahu, kalian tidak percaya juga. Maknanya uqsimu biyaumil qiyamah. Ini dipahami dengan makna terbalik. Jadi ada di dalam Al-Quran itu, kita bisa nanti melihat, tapi belum ada terjemahannya itu. Balaghatul Quran ya. Balaghatul Quran maknanya apa? Al-Quran itu memiliki nilai balaghah yang luar biasa, memiliki nilai-nilai sastra yang luar biasa, sehingga ketika Allah mengatakan masa lalu berlaku untuk masa depan, ketika Allah cerita tentang masa depan itu diungkapkan dengan masa lalu. Mana contohnya? Cerita tentang Fir'aun, cerita tentang iblis, padahal ceritanya kan masa lalu, tetapi dikemas di dalam Al-Quran masa depan. Ada apa sebenarnya? Ya. Jadi Allah di dalam kitab Balaghatul Quran itu disebutkan. Kenapa disebutkan masa depan? Karena ada Fir'aun masa depan yang akan lahir lagi, ya. Maka diungkapkan seperti itu, walaupun ceritanya masa lalu. Kenapa cerita masa depan tentang surga dan neraka diungkapkan dengan kalimat past tense, ya, kalimat yang sudah lalu? Untuk apa? Untuk menguatkan lagi kalau surga dan neraka itu memang sudah ada dari dulu, walaupun belum kita masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Ini namanya Balaghatul Quran. Jadi banyak kita jumpai dalam Al-Quran, la uqsimu bihadzal balad, saya tidak pernah bersumpah dengan kota Mekah ini. Padahal Allah dalam surah lain, wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin, saya bersumpah demi kota Mekah, kemuliaan kota Mekah, ya. Jadi artinya apa? Allah pernah bersumpah dengan Mekah, tetapi karena manusia itu tidak mau merespon, Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad, saya tidak pernah bersumpah dengan kota Mekah ini. Maknanya apa? Sudah berapa kali saya kasih tahu, saya bersumpah, tapi kalian tidak percaya juga. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, saya tidak pernah bersumpah dengan nafsul lawwamah. Ini kelanjutan ayatnya. Padahal di ayat lain Allah bersumpah. Maknanya apa? Sudah berapa kali dikasih tahu, manusia tidak mau tahu, sehingga Allah mengatakan saya tidak pernah bersumpah. Maknanya saya bersumpah dengan hari kiamat. Berapa kali saya bersumpah, tapi kalian tidak percaya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut ayat yang kedua. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan saya bersumpah dengan nafsul lawwamah. Apa itu nafsul lawwamah? Ini penafsir tidak berbeda tafsiran ya. Makanya penafsir mengatakan imma fi syarrin wa imma fi khairin. Lawwamah itu bisa kebaikan, bisa kejahatan. Apa yang dimaksudkan kebaikan, kejahatan? An-nafsul lati talumu nafsaha imma fi khairin atau imma fi syarrin. Ini kata Imam Jalalain. Imam Sawi juga demikian. Nafsul lawwamah, seorang itu bisa mencaci maki diri dia sendiri dalam hal kebaikan maupun kejahatan. Nanti akan kita lihat ketika sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, seorang itu akan mencaci diri dia sendiri. Mencaci bagaimana? Kenapa sedikit sekali kebaikan yang kamu lakukan? Ya, orang lain buat ini, kenapa kamu lakukan sedikit sekali? Ini lawamah namanya. Ini lawamah fi khairin. Dia mencaci diri dia sendiri, kenapa sedikit berbuat kebaikan. Satu. Ketika nanti dibangkitkan di padang mahsyar begitu juga. Kenapa sedikit sekali buat kebaikan? Kenapa sedikit sekali bersedekah? Kenapa sedikit sekali beribadah? Ya. Yang kedua, fi syarrin, dalam kejahatan. Kenapa kamu mencuri? Kenapa tidak salat? Kenapa korupsi punya orang lain? Kenapa makan haram? Ya, Pak. Itu kata-kata itu keluar ketika sakaratul maut dan ketika dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Kalla saufa ta'lamun, thumma kalla saufa ta'lamun.
Jadi kalla sawfa ta'lamun yang pertama dan nasa. Ketika roh itu mau keluar dari tubuhnya, dia ngomong, pekerni tak lupa kebaikan. Kenapa banyak sekali saya buat kejahatan ya Pak? Jadi lawamah itu imma fi khairin atau imma fi syarrin. Satu. Yang kedua, tsumma kalla sawfa ta'lamun. Seorang akan teringat kepada ibadahnya. Dia akan teringat kepada dirinya ketika dibangkitkan lagi di padang mahsyar nanti. Dia melihat orang lain kok bahagia sekali mereka. Kenapa saya tidak berkorban dulu? Kenapa sedikit sekali ibadah saya? Kenapa sedikit sekali saya berbuat kebaikan? Kenapa banyak sekali saya buat kejahatan? Ini nafsu lawamah namanya. Jadi kalau di dalam tafsir Sawi, sebenarnya yang cocok ngomong ini adalah tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan perspektif tasawuf ya. Itu kan nafsu lawamah. Kenapa Allah mengatakan nafsu lawamah di dalam kitab Minhajul Abidin? Ini beliau memang bukan pakar tafsir ya Imam Ghazali, tetapi nanti kita ambil pakar tafsir yang menafsirkan tentang ayat ini juga. Jadi Imam Ghazali mengatakan yang paling dominan mengganggu manusia di dalam beribadah, yang paling dominan manusia itu berbuat kebaikan atau kejahatan, itu yang pertama nafsu dia ya. Jiwa dia sendiri. Kita tidak bangun salat tahajud tadi malam, jiwa kita sendiri Pak. Kita tidak bersedekah, kita sendiri Pak. Jangan salahkan syaitan dulu ya. Cucu-cucu salahkan syaitan tapi kita susah untuk salat berjamaah, kita susah untuk baca Al-Quran, salahkan diri kita sendiri Pak. Jangan salahkan orang lain. Baik betulnya gara-gara tipulan tadi, jangan salahkan orang lain. Gara-gara syaitan, jangan salahkan orang lain. Maka yang paling dominan itu kata Imam Ghazali, yang pertama itu adalah an-nafsu, jiwa manusia. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, fakkur rakabah. Mau enggak saya berikan kebaikan yang luar biasa kata Allah? Kontrol hawa nafsumu kata Allah, kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Yang punya hawa nafsu sudah kontrol Pak, kebaikan itu datang sendiri Pak. Kebaikan itu akan datang sendiri. Karena pusat semuanya itu hawa nafsu. Kita malas beribadah, ini juga. Kita taat beribadah, ini juga. Sudah, ini yang pertama. Yang kedua itu syaitannya, baru syaitan ya Pak. Tapi hebatnya syaitan, dia menggunakan seluruh fasilitas untuk menggoda manusia. Dia gunakan nafsu untuk menggoda manusia. Ketika nafsu ini condong kepada kejahatan, syaitan berbisik, "Coba laju, nak bubuya, nampak terus ya, Pak." Ketika nafsu condong untuk berbuat maksiat, nafsu condong untuk makan haram, maka syaitan berbisik kepada dia, "Ambil terus, kapan lagi? Semasa ada mata mudipnya, waktu masih hidup, ambil terus. Nanti kalau udah mati, kapan lagi kamu ingin bersenang-senang di dunia ini?" Itulah keunggulan syaitan, Pak. Dia bisa memanfaatkan semuanya. Yang ketiga, al-khalqu, manusia. Artinya teman kita itu, interaksi sosial kita dengan masyarakat bisa merubah pola pikir kita, mindset bisa dirubah. Kita seorang contoh anak tengku, jadi dia anak tengku, anak ulama, tetapi ketika bergaul dengan orang yang tidak beres, pola pikir dia bisa berubah walaupun dia anak tengku, walaupun anak ulama. Karena apa? Al-khalqu, khalqu itu makhluk ya, manusia. Artinya manusia bisa merubah pola pikir seseorang. Kemudian yang terakhir, dunia ya, dunia. Di situ masuk harta, jabatan dan lain sebagainya. Harta bisa merubah pola pikir seorang. Seorang konsisten dengan ininya, tetapi ketika ada harta bisa hilang semuanya. Ada jabatan bisa hilang semuanya. Ada jabatan, ada harta, ibadah-ibadah sudah susah deh. Sulit untuk beribadah. Kalau dulu enak beribadah, sekarang tidak enak beribadah lagi. Dia ketika beribadah teringat kepada hartanya, teringat kepada jabatannya. Ini jadi dipecat bagi ibadah. Ya, nyaman. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Makanya an-nafsu itu pada posisi yang pertama. Sekarang kita lihat kajian tasawufnya. Jadi kajian tasawuf ini Imam Sawi, beliau sebenarnya bukan ahli sufi, bukan tasawuf. Yang tasawuf itu ada 3 penafsir. Ini paling minimal salah satunya Ibnu Arabi, kemudian Al-Qushairi, kemudian satu lagi tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ini beliau mengadopsi dari mereka ini. Beliau mengadopsi dari mereka. Apa kata Imam Sawi? Wa'lam anna sufiyah qasamun nafsa ila sab'ati aqsam. Nafsu itu ada 7. Ya, nafsu itu ada 7. Yang pertama namanya nafsu al-ammarah. Jadi ini ammarah, nafsu ammarah itu ammaratun bisu. Nafsu yang selalu dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Lain hanya ammarahnya, Pak. Tidak ada lain kecuali kejahatan. Berbuat ini, berbuat apa, curang kepada orang lain, itu ammarah itu. Ammaratun bisu. Tidak ada ammaratun bil khair, tidak ada. Maka ammarah itu selalu yang kejahatan.
Makanya setan itu memanfaatkan seluruhnya. Jadi yang pertama tadi nafsu, dia memanfaatkan nafsu supaya manusia bisa jauh dari Allah. Tetapi kalau kita dekat dengan Allah, dia tidak bisa berbuat macam-macam. Kita selalu berzikir, dia tidak bisa buat macam-macam. Kemudian dia juga menggunakan manusia lain untuk menggoda kita manusia. Ya. Dia melalui tetangga kita, melalui istri kita, melalui anak kita, itu digoda kita. Sudah. Dia bisa juga menggoda kita melalui yang pertama, melalui apa? Dunia, jabatan kita, menggoda melalui harta dan lain sebagainya. Jadi dia diberikan kesempatan oleh Allah, gunakanlah fasilitas ini, walaupun dia pada posisi yang kedua. Tetapi sebenarnya dengan setan itu mudah sekali. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Pengaruh setan itu sedikit sekali. Cuma yang paling kuat itu nafsu kita. Setan cuma berbisik saja dia. Ya, dia berikan pilihan-pilihan. Kalau kamu tidak ini, maka kamu tidak akan begini nanti. Korupsi aja terus, tidak apa-apa. Nanti kan bisa minta maaf. Nanti bisa bertaubat. Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang pertama, Pak. Yang kedua, ya ini disebutkan sih, la ta'muru bi khairin aslan. Itu nafsu ammarah tadi tidak pernah menyuruh kepada kebaikan. Makanya kalau kita cenderung berbuat kejahatan, ini pagi ini kita berbuat kejahatan, tidak ada lagi itu nafsu ammarah. Kalau kita ingin mengenal nafsu ammarah, biasanya nafsu ammarahnya mendakdu hati, mendakdu hati dan suruh minum Pak Ulay ini, Pak. Itu sudah nafsu ammarah. Ammaratun bisu. Seorang ketika marah begitu juga, ammaratun bisu. Ya, maka nafsu ammarah itu dikenal itu hati kan mendakdunya, hati mendakdu. Kemudian ulai subuh, kemudian ini, Pak. Dia tidak pernah menyuruh kepada kebaikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nafsul lawamah wa hiya allati talumu sahibaha wa in kana mujtahidan fi khairin. Jadi nafsul lawamah seperti yang kita jelaskan tadi, ini yang kedua, adalah nafsu yang mencaci maki diri dia sendiri. Wa in mujtahidan fi khairin, walaupun dia sudah bersungguh-sungguh berbuat kebaikan. Ketika dia sudah berbuat kebaikan semaksimal mungkin, kemudian dia melihat orang lain, kok bahagia sekali dia, waduh kebaikan dia lebih banyak daripada saya, kenapa sedikit sekali saya buat kebaikan? Ya, ini namanya nafsul lawamah. Jadi lawamah itu bisa di kebaikan, bisa di kejahatan. Sekarang yang ketiga, nafsu malhamah. Nafsu malhamah itu apa? Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, nafsu yang diilhami oleh Allah kebaikan dan kejahatan. Inilah namanya potensi jiwa. Setiap manusia itu diilhamkan oleh Allah, diajarkan oleh Allah untuk berbuat kebaikan dan berbuat kejahatan. Jadi Allah ajarkan begini, kebaikan begini ya, kalau kamu lakukan maka akan dapat rahmatku dan kamu nanti akan aku masukkan ke dalam surga, kata Allah. Begitu juga diajarkan kejahatan. Ini kejahatan ya. Kejahatan itu begini, kalau kamu berbuat zina, kamu berbuat ini, kamu mencuri, kamu menzalimi orang lain, maka akan datang kemarahanku dan kamu akan saya masukkan ke dalam neraka. Itu potensi itu ada dalam jiwa manusia. Makanya setiap nanti ada kejahatan, itu direspon terus oleh ini, Pak. Setiap ada kebaikan langsung direspon, Pak. Makanya kenapa Allah menyuruh kita dakwah terus. Kenapa? Nggak perlu ini kita. Di setiap tubuh manusia itu ada yang merespon, ada yang tidak merespon. Kenapa? Karena ada potensi kebaikan, ada potensi kejahatan dalam tubuh dia. Kalau seandainya potensi kebaikan itu merespon, maka orang itu dia akan patuh dan taat pada Allah. Kalau seandainya potensi negatif yang merespon, maka orang itu tidak akan pernah mendengar Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kita kontrol semuanya. Kita kontrol. Jangan ada kejahatan dalam tubuh, maka kita respon seluruh kebaikan-kebaikan. Ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan, maka tubuh ini akan terbiasa, mulazamah namanya. Makanya ibadah enak, baca Quran enak, tahajud enak, semua enak, bersedekah enak, semua enak, Pak. Begitu juga kebalikannya. Orang yang memancing potensi kejahatan dia, maka kebaikan tidak enak lagi sama dia. Akhirnya apa? Yang enak kejahatan saja. Mencuri enak, semenget gop mangat, demenak gop mangat, Pak. Kueh ke gop mangat, cuat gop mangat, makan haram juga enak, semua enak, Pak. Kenapa? Dia dulu sudah membangun potensi negatif dalam tubuh dia, bukan potensi yang positif. Ini namanya nafsu malhamah. Artinya nafsu yang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Saya berikan ilham di dalam tubuh manusia. Ya. Jadi makanya nanti kenapa ada istilah begini, ada mencari Allah ya. Ada seorang mencari Tuhan, mencari Allah.
Itu ketika dia cari, kenapa? Potensi tubuh dia menuntut dia untuk mencari. Kamu ada yang menciptakan kamu, kamu ada yang memberikan rezeki kepada kamu. Tak mungkin kamu ada begitu saja. Maka dia terus belajar, terus belajar. Ketika dia ketemu potensi yang baik itu muncul, sehingga dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini nafsu malhamah namanya. Maka di dalam ayat lain, wa hadainahun najdain, saya ilhamkan seseorang itu dua jalan, jalan kebaikan, jalan kejahatan. Maka Allah katakan, pilihlah jalan kebaikan wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Pilihlah jalan kebaikan. Kalau kamu pilih kejahatan, maka kamu akan seperti ini. Ya, namanya. Ini sama seperti kita ambil flash disk ya, atau hard disk, kita masukkan ke dalam laptop. Di dalam laptop itu sudah ada semuanya. Ada antivirus. Ketika kita masukkan langsung dideteksi, ini tidak bagus. Kita begitu juga. Antivirus sudah ada dalam tubuh kita. Ketika kita tahu tentang korupsi dan lain sebagainya, tubuh kita mengatakan itu tidak baik, itu baik puputnya. Tetapi kita memaksa diri untuk menerima korupsi itu. Kita memaksa diri untuk berbuat kejahatan. Kita memaksa diri, sehingga apa? Kejahatan dalam tubuh kita muncul terus. Virusnya muncul terus. Akhirnya apa? Tubuh kita bervirus. Ya, kalau tadi tidak, dia tolak. Nyohanjir, mandu hanjir. Ya. Makanya nanti ada upgrade antivirus. Ya, begitu juga ada upgrade kita, Pak. Kita upgrade keimanan kita. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Hari ini kita berbuat maksiat, berarti iman kita berkurang. Hari ini kita patuh dan taat kepada Allah, berarti iman kita terus bertambah. Ya. Maka tak perlu heran kalau ada seorang itu di pagi hari dia menjadi ulama tengku, di sore hari sudah kafir dia. Ya. Pagi hari taat dan patuh kepada Allah, sore hari itu mana agak ikut kegap, dengki kegap, coba kegap, atau sebaliknya kata Rasulullah, di sore hari dia baik sekali, patuh dan taat, ketika besok paginya dia berbuat maksiat lagi. Ya. Ini nafsu yang ketiga. Yang keempat, Arabi al-mutmainnah, wahiyya allati itma'annat billah wa sakanat. Nafsu yang tenang sekali kalau dia beribadah. Kalau belum beribadah belum tenang lagi, Pak. Kita kalau ingin tahu nafsu mutmainnah kita ini main atau tidak main, coba lakukan salat dulu. Habis salat kalau dia masih tetap, berarti mutmainnah belum mati. Kalau kita ingin mengetahui lagi, bersedekahlah. Ketika bersedekah jiwa ini tenang sekali, berarti mutmainnah sudah ada sama diri kita. Ya, ini nafsu mutmainnah. Tapi ini bukan level-level kita nih, Pak. Hantanggo budaya, Pak. Ketika seorang mencaci maki kita, kita makin bertambah tenang kepada Allah. Ini bukan level kita, Pak. Kita kalau dicaci maki orang lain, dia makin dengki nih, Pak. Makin penanya. Tapi kalau seandainya sanggup kita tahan, berarti mutmainnah sudah ada pada diri kita. Ini berarti, tapi pada level-level paling tinggi ini, Pak. Makanya ketika seorang itu, ini level paling tinggi juga ini, ditimpa musibah, dia tenang sekali, Pak. Kenapa dia tenang? Dia tahu musibah itu berasal dari Allah. Kenapa kita tidak tenang? Kita mencaci maki terus, Pak. Ya, makanya nanti ada lawamah nih, Pak. Ya, lawamah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa enggak tenang jiwanya, Pak? Jadi mutmainnah itu jiwa dia tenang dengan apa? Dengan salat, dengan ibadah dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita dengan ibadah juga enggak bisa tenang, berarti nafsu mutmainnah itu belum ada. Ini namanya nafsu mutmainnah. Kemudian yang kelima, nafsu radiyah. Radiyah itu apa? Dia rida terhadap keputusan Allah. Ketika diberikan rezeki sedikit, rida ya, Pak. Ya, saya rida, saya terima ya Allah. Engkau sudah menguji saya ya Allah. Ya, Pak. Ketika diberikan jabatan, rida juga, saya rida ya Allah. Ya, Pak, saya rida. Ketika diberikan musibah juga, saya rida ya Allah. Kenapa? Saya tahu musibah itu berasal dari Engkau ya Allah. Engkau akan mendidik saya ya Allah. Ini nafsu radiyah namanya, Pak. Lu rida, apapun ya Allah, lu rida ya Allah. Nabi Muhammad tidak pernah keluar dari mulutnya, ya Allah, lu Nabi ya Allah, kenapa selalu orang ini mencaci maki saya, orang begini, begitu, saya selalu susah ya Allah. Tidak pernah, Pak. Nabi Muhammad masih menganggap itu apa? Allah makin sayang kepada saya. Keluar dari rumah sudah ada yang mencaci maki beliau. Bahkan istrinya Abu Lahab, itu Ummu Jamil, itu bibi kandungnya sendiri, Pak. Bibinya sendiri, Pak. Setiap hari bibinya itu, Ummu Jamil, selalu menyiapkan duri, Pak. Durinya nih, Pak. Duri. Jadi duri ini selalu dia letakkan di sebuah tempat yang dimana Rasulullah lewat. Bahkan dia menghabiskan hartanya untuk menganiaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi Muhammad tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, bukan ku ehdat bibi lo, ya Allah. Kenapa paman saya begitu ini sama saya, ya Allah? Tidak ada. Tidak pernah. Artinya apa? Beliau rida, Pak. Rida bagaimana? Beliau rida kalau ini semua adalah ujian dari Allah.
Beliau ridha kalau ini untuk apa? Untuk memberikan ibrah dan pendidikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan pendidikan ini. Bagaimana hidup itu? Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini radhiyah ya. Kemudian selanjutnya yang keenam, nafsul mardiyah. Ya, ini sudah level tinggi lagi. Kalau kita sudah ridha keputusan Allah, Allah ridha sama kita. Kalau Allah ridha pada kita, sama seperti orang tua kalau sudah sayang kepada anaknya, apapun yang diminta akan diberikan. Ya. Kenapa? Karena anaknya patuh dan taat pada orang tuanya. Makanya ketika anak itu patuh dan taat pada orang tua, tidak macam-macam dia. Ketika orang tua yang katakan ini kamu harus begini, kamu begini, nanti kamu begini, jangan dia patuhi semuanya. Ketika itu orang tuanya juga sudah sayang luar biasa kepada dia. Seorang kalau ingin Allah ridha kepada dia, maka ridhalah terhadap keputusan Allah. Makanya ketika Allah katakan salatlah kamu, puasalah kamu, ya dengar Pak, saya ridha ya Allah. Diberikan musibah, saya ridha ya Allah. Kenapa ridha? Karena itu berasal dari Engkau ya Allah. Kalau kita sudah ridha, maka Allah ridha juga. Ya, kalau kamu minta apa akan saya berikan, kata Allah. Maka kenapa para sahabat itu digelar dengan radhiyallahu anhu wa radu an. Ya, sahabat itu ridha dengan keputusan Allah, maka Allah juga ridha terhadap apa yang dia minta, apa dia minta, apa diberikan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nafsu yang terakhir, nafsul kamilah, hiya maratibul maratib. Ya. Ini kalau istilah ahli sufi ini tasawuf, nafsu yang paling tinggi itu namanya nafsu al-kamilah, nafsu sempurna. Semua ada sama dia. Tuma'ninah ada sama dia, radhiyah ada sama dia, mardiyah ada sama dia. Tapi dalam konteks yang positif ya, amarah yang ada sama dia. Jadi radhiyah dia ridha, Allah ridha sama dia. Kemudian ini nafsul kamilah namanya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Ini dua sumpah ini. Ya. Setiap Allah bersumpah dalam Al-Quran itu ada jawab sumpah. Ya. Nah jawab sumpah ya. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah bersumpah demi buah tin, demi buah zaitun, demi ini, demi itu, demi bukit Tursina, demi kota Mekah. Apa isi sumpahnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia saya ciptakan sebaik-baik bentuk, sesempurna-sempurna bentuk. Dari Nabi Adam dulu sudah sempurna sampai sekarang masih sama kesempurnaannya seperti Nabi Adam alaihissalam. Artinya tidak pernah kurang. Tidak pernah nanti ketika pada Nabi Adam, Nabi Adam ulung jamun jantung kalau sempurna loh. Hana mbak talah nih. Oh ini ulung jamun jaroh hana sempurna loh, belum bisa berbuat begini begitu, tidak. Dari dulu sudah sempurna. Kalau ciptaan manusia kan tidak. Mobil dulu tidak bisa begini, sekarang sudah bisa. Mobil dulu tidak ada remote, sekarang sudah ada remote. Mobil dulu tidak bisa dikendalikan jarak jauh, sekarang sudah bisa. Artinya apa? Perkembangan teknologi, perkembangan akal manusia. Tetapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak sama seperti ciptaan manusia. Ini artinya jawab. Ini begitu juga. Ada satu versi tafsir mengatakan ketika Allah bersumpah demi hari kiamat, saya bersumpah demi hari kiamat, saya bersumpah demi nafsu manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jawab sumpahnya apa? Jawab sumpahnya, sebagian penafsir mengatakan tidak diletakkan di sini, tetapi dimunculkan di dalam tafsir. Apa ininya? La tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Ya. Saya bersumpah dengan hari kiamat. Artinya begitu dahsyat di hari kiamat itu. Saya bersumpah dengan nafsu kalian, kata Allah. Begitu dahsyatnya nafsu ini, Pak. Sehingga nafsu ini bisa membawa manusia kepada kebaikan dan bisa membawa kepada kejahatan. Begitu dahsyatnya dia, Pak. Ya. Jadi makanya kita kontrol nafsu ini, Pak. Maka sumpah jawab sumpahnya, hari kebangkitan itu pasti ada, kata Allah. Sudah, ini penafsir yang pertama. Penafsir yang kedua, jawab sumpahnya ada di dalam ayat ini. Apa jawab sumpahnya? Ayah sabul insanu allan najma'a 'idhamah. Ya, jadi ini namanya a istifham ingkari namanya. Banyak manusia mengingkari kalau nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, nih Pak. Jadi maka ini jawabnya, Pak. Maka Allah bersumpah kalian akan saya bangkitkan di padang mahsyar nanti. Kalian ada kehidupan hidup setelah mati, Pak. Jika kita mati, Pak, kita akan menunggu mati ini. Setelah mati ada kehidupan lagi, kata Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada yang tidak percaya, Pak. Hanya pertih, Pak. Dia enggak percaya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari, ya, Pak. Ini iktibar ya, cerita Bani Israel iktibar.
Artinya Allah ingin menampakkan ada hidup setelah mati. Kaum Nabi Musa alaihissalam itu ada 12. Ithna asyara asbatan umama, 12 kaum. 12 kaum ini, satu kaum kan ada pimpinan-pimpinan kelompok. Jadi kelompok pertama pimpinannya sudah tua, ya, nampak kedua ya. Dia punya anak, satu orang anak laki-laki, dan dia juga punya satu anak sepupu dia, ya, anak abang atau anak adik beliau. Jadi yang satu lagi mengatakan, tak mati dia, ini kalau seandainya mati paman saya nanti, hartanya akan habis ke adik, ke anak kandungnya. Bagaimana caranya supaya tidak ini? Akhirnya dia bunuh anak kandung itu. Ketika dia bunuh, dia ambil mayatnya ini diletakkan di tengah kota. Yang membunuh itu dia melapor ke Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, sepupu saya sudah meninggal. Saya mau menuntut balas. Padahal yang bunuh dia. Saya mau menuntut balas. Akhirnya apa? Nabi Musa, siapa ini pembunuhnya ini? Dikumpulkan semua kaumnya, 12 kaum itu. Ditanya, apakah kamu? Tidak. Kami tidak membunuh. Kami tidak membunuh. Ya. Akhirnya apa? Mereka ribut satu kaum dengan kelompok yang lain. Kelompok ini menuduh kelompok itu membunuh. Ini begitu juga. Kalian yang membunuh. Kalian yang membunuh. Akhirnya apa kata Allah? Wahai Musa, kamu siapkan satu ekor sapi, kamu sembelih sapi itu. Nabi Musa tidak pernah bertanya-tanya untuk apa sapi, tidak pernah bertanya untuk apa sapi. Maka ini juga memberikan sinyal kepada kita. Ketika diberikan perintah oleh Allah, jangan pernah bertanya, karena itu perintah Allah. Jangan pernah bertanya kenapa harus puasa dulu di bulan Ramadan. Kenapa tidak di bulan Rajab saja? Kenapa tidak di bulan Sya'ban saja? Ya, Mbak. Tidak perlu tanya-tanya. Kenapa Idul Fitri itu di bulan ini setelah Ramadan? Kenapa Idul Adha begini-begini? Tidak perlu tanya kita. Kita jalankan terus perintah Allah. Aqimis salah wa atu zakah. Dirikan salat dan bayar zakat. Kalau salat saja boleh enggak ya Allah? Beda yang tanya Allah. Jalankan saja. Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan kita. Ingin melihat sejauh mana keingkaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa patuh pada Allah. Artinya apa? Jangan kita pikir nanti itu sebagai wasilah, tidak. Ya. Nabi Musa tidak bertanya, ada apa dengan sapi ini? Kan pembunuhan. Ada apa dengan sapi? Ya. Setelah dia sembelih sapi itu, Allah mengatakan, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Kamu potong sebagian tubuh sapi itu, kata Allah. Nabi Musa juga tidak bertanya untuk apa potong sebagian tubuh. Ada yang mengatakan telinga, ada yang mengatakan kaki sapi, ada yang mengatakan apa? Sebagian daging sapi. Tetapi kebanyakan penafsir mengatakan paha sapi. Ketika dipotong pahanya, apa kata Allah lagi pada Nabi Musa? Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Sekarang kamu pukullah itu sapi tadi kepada mayat tadi. Coba kamu pukul. Nabi Musa juga tidak bertanya kepada Allah, dia pukulnya. Ketika dia pukul, orang tadi bangun, Pak. Ibadah. Yang mayat tadi itu yang sudah mati, dia bangun, duduk di depan Nabi Musa, dan dia ngomong siapa pembunuhnya. Ketika selesai ngomong siapa pembunuhnya, dia tertidur kembali. Ya. Ini memberikan sinyal kepada kita. Yang pertama, pendidikan, Pak. Kita harus patuh dan taat kepada Allah, apapun perintah Allah. Tetapi kalau kita ingin mengetahui ada orang mati juga, tak filmo. Nabi Musa pernah berbuat seperti ini. Tak cok tu, Pak. Tak tepat tu, ya, Pak. Bukan dia yang bangun, keluarganya yang bangun membunuh kita, Pak. Macam-macam dalam Pak. Jadi artinya apa? Mayat. Hai Nabi Musa lagi beda ya, Pak. Nabi Musa menyuruh apa? Allah menyuruh Nabi Musa sejauh mana ketaatan Nabi Musa pada perintah Allah. Ini jangan kita samakan ya tak filmo, Pak. Ambil paha lembu kita pukul mayat supaya dia bangun kembali. Tidak bisa, ya, Pak. Satu. Yang kedua, Allah ingin menampakkan. Coba lihat, tadi dia kan sudah mati kata Allah. Kemudian apa? Saya kembalikan lagi rohnya, dia hidup kembali. Sebenarnya tidak perlu melalui lembu, tidak perlu melalui apa sapi tadi, disembelih sapi, tidak perlu itu. Cukup saya bangkitkan saja, bangkit kamu, bangkit. Cuma untuk apa? Saya ingin melihat bagaimana kepatuhan Nabi Musa dan Bani Israel terhadap perintahku, itu saja. Maka kita kan begitu juga. Ketika disuruh oleh Allah, famshu fi manakibiha, cari rezeki kamu. Jangan duduk saja, lupa rezeki dari Allah, turun dari langit, ya, Pak. Saya tunggu rezeki, Pak. Allah ingin melihat sejauh mana kita patuh pada Allah. Kalau kita cari rezeki walaupun tidak maksimal, Pak, oh dia patuh padaku, maka diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau tidak patuh, kita kerja keras, tidak dapat apa-apa juga. Hanya dapat apa-apa. Ini hasil kerja keras saya sendiri dong, Pak. Kerja dari pagi sampai sore, tapi tidak dapat apa-apa dia. Ada orang biasa-biasa saja, tetapi rezekinya banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya masalahnya apa? Rezeki saya yang berikan. Yang jelas kamu patuh saja kepadaku, kata Allah. Patuh saja kamu. Kamu lakukan perintahku. Kalau kamu lakukan perintahku, apapun aku berikan. Tapi masalahnya kamu tidak patuh kepada perintahku, kata Allah. Kamu ingin banyak rezeki, ya Allah nejuk rezeki ke lu, terbayangkan, ya Allah nejuk rezeki ke lu, kau dengki ke kau. Allah mengatakan jangan buat ini, tapi kita lakukan juga.
Bagaimana mau dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kemudian Allah ingin menampakkan juga hari kebangkitan itu saya bisa menghidupkan orang setelah mati. Dia sudah mati. Secara ini kan tidak mungkin lagi, tubuh sudah berpisah, tapi saya bisa mengembalikan roh kepada dia, kepada tubuh tadi. Ya. Ini sama seperti ini. Jadi makanya ini sebagai penutupnya. Kita tutup dengan ayahsabul insanu allan najma'a idhamah. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, al-insan itu ditafsirkan Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam. Kemudian satu lagi al-insan itu untuk semua manusia yang ingkar. Ya, semua manusia yang ingkar kepada Allah. Kita sudah membahas beberapa pertemuan yang lalu. Dalam Al-Quran itu pengungkapan kata manusia bisa dengan al-insan, bisa dengan an-nas. Apa bedanya an-nas sama al-insan? Kalau al-insan itu selalu menjurus kepada makna negatif. Ya. An-nas makna positif. Mana contohnya? Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang selalu menggunakan akalnya, selalu mencerna Al-Quran, makna positif. Tetapi al-insan itu makna negatif. Ketika kita baca Al-Quran itu selalu menjurus kepada makna negatif. Ya, ini begitu juga. Ada yang mengatakan pertama, ayahsabul insan, apakah Nabi Adam itu tidak berpikir kalau dia nanti akan saya rakit kembali? Ya, nampak. Berarti kalau Allah ngomong kepada Nabi Adam, Allah juga ngomong kepada keturunan Nabi Adam yang membangkang. Ini bukan berarti Nabi Adam membangkang, tidak, betalah ya, Pak. Ya, betalah katanya. Artinya apa? Nabi Adam, cukup Nabi Adam saja mewakili orang-orang membangkang lainnya. Kenapa? Karena Nabi Adam itu adalah Abul Bashar, bapaknya para manusia. Maka pesan itu cukup disampaikan kepada orang tuanya saja. Hanya perlu kepada anaknya, pada cucu-cucunya. Ya. Yang kedua, ini pendapat siapa? Ini pendapat Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Beliau juga punya dalil-dalil yang kuat kenapa itu Nabi Adam alaihissalam. Penafsir selanjutnya menafsirkan ayahsabul insan, apakah manusia akan mengira, manusia yang mana? Manusia ini semuanya yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Makanya kalau kita ingin lihat orang ingkar kepada hari kebangkitan, itu orang buat maksiat. Kalau dia tahu akan dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan hidup kembali, hidup setelah mati, dia tak mau buat maksiat apa? Dia takut buat maksiat. Hai pekahanan itu bercurang, umayolun. Ini kalau dibangkitkan nanti diminta pertanggungjawaban bagaimana? Ya. Maka sangat simpel sekali dikemas dalam Al-Quran. Ketika Allah berdialog dengan Nabi, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ya. Wahai Muhammad, kamu tahu enggak? Atau mau tahu enggak kamu? Ya. Orang-orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Jadi Yaumuddin itu bukan hari agama, jangan salah. Kita sebagian mengartikan, di dalam Al-Quran semua mengartikan seperti itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tidaklah kamu melihat orang yang mendustai agama? Gimana mendustai agama ini? Ini akan membawa kepada pemahaman yang lain. Ad-din itu ada dua. Al-amal, al-jaza. Jaza itu balasan. Maka balasan itu mana? Itulah hari kiamat, hari kebangkitan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, wahai Muhammad, kamu tahu enggak? Saya beritahukan kamu orang-orang yang mendustai hari kebangkitan. Salah satunya apa? Yadu'ul yatim. Yadu'ul yatim, membiarkan anak yatim begitu saja. Kenapa dia biarkan begitu saja? Kalau dia yakin kepada hari kiamat, yakin hari kebangkitan, maka dia tidak mau melakukan hal seperti itu. Ini mewakili yang lain. Ini dalam ilmu balaghah itu namanya majaz mursal alaqah juz'iyah. Sampelnya satu tetapi berlaku untuk semuanya. Sampelnya satu tapi mewakili sampel-sampel yang lain. Ya. Ini maksudnya apa? Allan najma'a idhamah. Ini idhamah itu tulang. Apakah kalian tidak yakin? Manusia yang ingkar itu pasti tidak yakin, kata Allah. Nanti tulang belulang manusia itu akan saya rakit satu-satu kembali, dan dia kembali seperti manusia. Jadi artinya apa? Ketika kita meninggal dunia, waktu bangkit, nanti ada yang bertanya begini, kita waktu bangkit dulu ganteng, Pak. Waktu bangkit berganteng lah, sama Pak, anak berubah. Saya sebelum bangkit hitam kulit Pak, hitam. Waktu bangkit pun putih demam, hitam cik mendam Pak, hitam ada begitu. Oh, saya cacat kaki saya. Ketika dibangkitkan, apakah cacat juga? Cacat juga, Pak. Ketika nanti cacat dalam arti bukan cacat apa namanya yang hal-hal negatif, tidak. Ya, jadi hal negatif bagaimana? Seorang dibangkitkan dalam keadaan cacat dan buta, bukan itu. Itu lain lagi nanti. Artinya apa? Allah ingin membangkitkan manusia dengan struktur tubuh yang sama. Untuk apa? Supaya nanti mudah ditanya kembali oleh Allah.
Ini tangan ini, contoh tangan kena jari enggak ada lagi Pak, ini Pak. Enggak ada lagi satu Pak. Apakah dibangkitkan? Enggak ada juga lagi. Iya, enggak ada lagi Pak. Satu ini enggak ada lagi Pak. Ya. Ketika itu Allah bertanya kepada kaki, kepada tangan dan lain sebagainya. Apakah kamu berbuat maksiat? Ya. Ini buktinya kalau tangan itu tangan dulu, bukan tangan yang baru. Tangan akan menjawab, ya Allah, saya dulu berbuat maksiat, saya bersedekah, saya buat ini. Tangan yang menjawab. Kalau seandainya dibangkitkan dengan tangan yang baru, maka tangan akan mengatakan begini. Oh, itu saya pemain baru ya Allah. Tanya sama pemain lama, ya Mbak. Ini saya tangan baru, semua baru, onderdil baru, ya Mbak. Telinga baru, semua baru. Saya tidak mau tahu masa lalu saya, ya Mbak. Saya tidak melihat maksiat karena baru saya. Makanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, mata ini mata dulu. Mata yang menangis ketika kita berdoa kepada Allah. Mata yang melihat maksiat, mulut begitu juga. Mulut yang demenak kau, mulut yang berzikir kepada Allah, tangan begitu juga. Tangan yang menzalimi orang lain, tangan yang mendengarkan pada Allah, yang minta sesuatu kepada Allah. Tangan yang sama, mulut yang sama, perut yang sama, yang makan haram atau makan yang baik, kaki yang sama, maka hati-hati kita Pak. Walaupun kita tidak ada yang melihat, yang paling dekat ini akan menjadi saksi di padang mahsyar nanti. Kita makan haram, hana atau kalian Pak. Hana atau kalian Pak. Walaupun kita hana yakin, kita tidak yakin. Panena malaikat hana yakin kan? Walaupun kita tidak yakin kepada kedua malaikat ini, yakinlah anggota tubuh kita menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Kalau kita makan haram, kalau kita berbuat kebaikan, kalau kita bersedekah, kan tidak ada yang tahu Pak, tapi tangan ini akan bersaksi di padang mahsyar nanti. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini idhamah di sini. Sebagian penafsir ini diantaranya salah satunya apa? Tafsir Ibnu Asyur, tafsir Zamakhsyari. Satu lagi apa? Ada tafsir Ibnu Asyur dan Zamakhsyari, dua tafsir ini. Mereka sepakat kalau ini adalah makna majas. Arti majas apa? Bukan tulang saja yang dirakit, tetapi apa? Daging-daging juga dirakit menjadi manusia yang sempurna. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.